Pemirsa, seakan tak pernah ada habisnya, Kepala Daerah kembali dicokok KPK lantaran menerima suap. Terbaru, KPK menggelandang Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra lantaran tertangkap tangan menerima suap terkait jual beli jabatan. Hingga saat ini total sudah 100 kepala daerah yang ditahan KPK. Tingginya ancaman hukuman rupanya tak membuat jera para kepala daerah demi meraup kekayaan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap tangan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra Rabu sore. Sunjaya dibekuk bersama dua pejabat di Pemkab Cirebon lantaran diduga menerima suap terkait jual beli jabatan ke Pemkab Cirebon. Mereka yang telah digelandang ke KPK adalah Sunjaya Purwadisastra, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Cirebon Supadi Priyatna, Staf Badan Kepegawaian, serta Ajudan Bupati. Penangkapan Bupati Cirebon ini menambah deret panjang kepala daerah yang masuk tangan KPK. Baru-baru ini KPK meringkus Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin. Neneng telah ditetapkan sebagai tersangka dari Tan lantaran menerima suap 7 miliar rupiah dari 13 miliar rupiah dijanjikan. Uang suap dalam jumlah sangat besar itu sebagai balas jasa terhadap Neneng lantaran memberikan izin pembangunan mega proyek Meikarta. Neneng Hasanah Yassin mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada warga Bekasi. Ia juga berjanji akan kooperatif dengan penyidik KPK untuk mengungkap kasus yang menjeratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Hasanah Yassin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bekasi dan saya menyatakan kooperatif dengan KPK. Terima kasih. Hingga saat ini total telah 100 kepala daerah yang dicokok KPK. Berdasarkan catatan KPK, kepala daerah yang tersandung kasus korupsi ada di 23 dari 34 daerah di Indonesia, mulai dari level wali kota hingga gubernur. Di Provinsi Aceh, 2 bupati dan 2 gubernur berurusan dengan KPK. Di Sumatera Utara lebih banyak lagi, 1 gubernur, 5 bupati, 2 wali kota, dan 1 wakil wali kota. Di Riau, 4 gubernur dan 2 bupati. Di Kepulauan Riau, 1 bupati dan 1 mantan bupati. Di Jambi 1 gubernur, sementara di Bengkulu 1 gubernur 2 bupati. Di Sumatera Selatan KPK meringkus 1 gubernur, 5 bupati, dan 1 wakil wali kota. Sementara daerah dengan kepala daerah terbanyak bermasalah ada di Jawa Timur dengan 12 orang. Disusul Jawa Barat dengan 11 kepala daerah termasuk Sunjaya, dan Sumatera Utara dengan 10 kepala daerah. Tim Liputan, JAK TV. Bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Pemirsa, Bupati Cirebon yang terjaring OTT KPK ini menambah daftar panjang pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi. Kenapa fenomena ini terus berulang padahal sanksi hukumnya sudah jelas? Saya akan membahasnya dengan ahli hukum pidana. Di studio JAK TV sudah ada Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita juga terhubung melalui sambungan telepon dengan juru bicara KPK, ada Mas Febri Diansyah. Masih akan dicoba, Kang Asep, ini menambah daftar panjang, mengenapi jumlahnya jadi 100 pejabat daerah yang kena OTT. Kalau Anda melihat fenomena apa yang sedang terjadi? Ini bukan fenomena, saya kira udah tradisi. Tradisi yang jadi jurisprudensi. Ya, artinya apa? Ini kan berulang. Ini baru belum sebulan yang lalu kan di Jawa Barat dan di Bekasi. Karena diulang lagi kan harusnya ada. Dalam 2 minggu nih Bekasi. Ya, karena kan sudah sebulan kan. Kalau mahasiswa saya aja ujiannya kan 1 semester hampir 6 bulan kan. Ini yang korupsi ternyata 2 minggu kan. Kita mengerikan kalau 100 bisa ada 100, 100. Ya saya yakin ada 101, 102, 103 kan. Artinya apa? Ya tadi pola hidup, keserakahan yang memang udah watak tabiat yang susah dirubah. Jadi sejak awal dia menjadi pejabat itu bukan ngabdi kepada rakyat, tapi ya tadi untuk ya begitulah yang kita saksikan sekarang kan. Disebut koruptor ya udah sering, disebut rampok ya memang susah, disebut pencuri apalagi. Nah ini mungkin salah orang tua kita dulu. Ya ketika politikus kan mencari jabatan namanya politikus. Nah, koruptor itu kan tikus kan. Kalau tikus itu kan kemana-mana digebukin, dikasih umpan, kena lagi, dikasih umpan kemana, tidak akan pernah kapok. Satu itu. Kedua, nah para politikus yang sekarang menjabat itu kan harusnya sejak awal itu kan dia udah selesai dengan hidupnya, pengabdian kepada rakyat. Nah katakanlah ketika dia memang katakanlah awalnya dengan rakyat mencari harta. Kan ketika teman-temannya itu kan Bekasi sama Cirebon itu berbatasan di Pantura. Kalau takut minimal kan, wih, gue takut kan harusnya. Apa yang terjadi? Kan enggak. Coba bayangkan hanya di Indonesia suami istri dapat, entah istrinya yang wali kota atau bupati, lakinya dapat.
atau bapak sama anak, kan ini, komplit. Oke, kalau ini yang terjaring OTT KPK kebetulan suaminya kena, istrinya juga dibawa, tapi kita nanti akan konfirmasi ya bagaimana status hukum dari keduanya. Tapi yang menarik gini, sekarang itu kan kebanyakan inilah yang memang harus nanti bagaimana programnya Capres dan Cawapres 01 dan 02. Ini kan kalau perhatikan beberapa itu kan memperdagangkan pengaruh. Ya. Jadi pengaruh dia bisa menentukan orang pindah jabatan, itu kan beberapa kejadian. Atau mempengaruhi anggaran, mempengaruhi izin perizinan. Nah ini kan harus jadi norma. Nah makanya berat. Satu itu. Jadi nanti programnya Cawapres itu harus bagaimana sepakat nanti membuat peraturan perundangan di mana memperdagangkan pengaruh bagian dari korupsi, hukumannya berat karena kita meratifikasi UNCNC ya, Konvensi Internasional tentang Korupsi, sepakat. Nah itu jadikan nanti bagian tambahan dari undang korupsi. Kedua, nah pejabat-pejabat ketangkap ini kan aneh kekayaannya miliaran, bakal ratusan miliar kan, padahal coba kerjanya ada pensiunan, maaf ya, pensiunan pegawai negeri apa, tapi bisa kaya gitu kan. Nah jadi bupati sekarang ketahuan kan kian miliar main Bekasi yang paling gampang kita ingat. Kemudian apa? Sekarang Cirebon kekayaan. Kalau dia harta orang tua, oke lah. Tapi kan di kita yang kaya orang tuanya saya pikir paling dari padi, kebun, nggak ke ratusan miliar. Nah sekarang makanya program nanti pejabat cawapres berikutnya harus berani mengundangkan undang-undang perampasan aset. Jadi ketika pejabat tadi memperdagangkan pengaruh, ini kan harus kena hukuman berat, hartanya aja banyak, harus dimiskinkan dengan undang perampasan aset. Nah sekarang dengan itu kapok nggak? Karena masalah sekarang ini norma yang mengatur mempengaruhi jabatan itu ya, memperdagangkan pengaruh belum jadi norma, padahal sudah ratifikasi. Kedua, undang-undang perampasan aset nggak maju-maju. Kalau tadi para politikus kebanyakan kan, nah maaf ya, nah kena tikus gitu kan. Nah jadi saya pikir kalau kelak ini pejabat kena lagi, dia hukumannya berat, hartanya diambil. Ngomong soal hukuman ini tadi disinggung juga soal dimiskinkan. Kalau kita tengok ke belakang, kasus Setnov nggak dimiskinkan sih, tapi kan mengembalikan sekian miliar uang negara yang kayak gitu-gitu, terus dihukum, apa ini sebenarnya tidak cukup untuk membuat efek jerah? Sekarang mereka nggak jerah ya. Sekarang LP Sukamiskin juga pada enak uangnya khusus, enak. Bahkan jujur aja, kebanyakan tuh ya, mereka sudah paling gampang gayus saja. Mereka mempersiapkan. Jadi mereka mau ke Sukamiskin, itu kan Sukamiskin, pasti beli rumah di kompleks Sukamiskin, itu kan belakangnya rumah saya, jadi saya tahu persis. Jadi mereka komplek, mereka hanya status di situ. Kan fakta beberapa kali kejadian LP Sukamiskin masih 2 kali. Ya, di Surawati lakinya ternyata nyuap kepala LP. Kepala LP kan tidak sekali 2 kali di situ ketangkap. Artinya apa? Sekarang kalau kena hukuman, mereka masuk di Sukamiskin, mereka bukan takut miskin, karena mereka juga memiskinkan kita. Mereka tenang aja karena mereka suka di situ. Karena sukanya apa? Yang kena di Bandung udara sejuk, ya tidak hartanya dibawa lagi di situ, disita pun masih ada yang disimpan. Nah sekarang kan terbuka kayak Setnov, dia tidak hanya bermain di EKTP kan, ada sekarang disebut nama-nama di proyek lainnya. Nah kemudian, sekarang para koruptor ini, tenanglah, apalagi ini kan bupati wali kota gue nggak tuh dikenal, Setia Novanto aja yang dikenal juga bisa main-main di luar, bisa kerjasama, apalagi setingkat bupati wali kota, orang juga mungkin nggak hafal. Itu ada wali kota Bandung, dulu pernah ada gubernur Jawa Barat. Jangan-jangan dia nggak tidur di situ. Orang Bandung saya pikir, saya setuju dulu ada Bu Wastu pernah mengatakan, udah mereka tuh simpen di pulau terpencil, atau yang paling gampang LP yang berat tuh Gunung Sindur di Bogor. Jadi kita media masyarakat kan, pemberantasan korupsi itu tidak hanya pencegahan dan penindakan, tapi ada peran serta masyarakat. Masyarakat itu bisa media, bisa kami aktivis penggiat anti korupsi. Jadi ketahuan, kalau di Bandung kan susah. Yang tahu cuma Asep pulang ke Bandung tahu, oh ternyata lagi di mall, oh ternyata lagi di rumahnya, oh ternyata HP-nya beda. Tapi kalau di Gunung Sindur, setidaknya kan dekat pusat pengawasannya, tahu mereka kan satu sel 1 meter kan 1 meter, biar tahu tuh berdiri tidurnya. Oke, jadi efek jerahnya benar-benar ngerasain dihukum gitu ya? Ya kalau di Sukamiskin kan coba kayak itu di apartemen tipe studio, lihat yang kemarin ketahuan, media kan bisa melihat. Mau gimana kapok kalau mereka juga di situnya enak? Jangan itu hanya lambang aja, pulangnya ke rumah, di rumahnya di belakang. Kang Asep, kita sudah terhubung bersama dengan Mas Febri Diansyah. Mas Febri, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Febri, ini bisa diceritakan perkembangan dari proses penyidikan yang dilakukan KPK. Bagaimana status hukum dari 7 orang yang terjaring OTT Cirebon? Ya, jadi totalnya ada 6 orang sebenarnya. Oke, ada 6 orang. 6 orang yang diamankan kemarin, kemudian dibawa ke kantor KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya tentu sudah ada, nanti akan kami sampaikan
malam ini sekitar pukul 19 nanti melalui konferensi pers secara resmi. Jadi kami sudah mengidentifikasi bukti-bukti yang didapatkan sejauh ini, siapa saja tersangkanya, dan termasuk juga berapa uang yang diamankan baik dalam bentuk cash, rupiah, ataupun transaksi di rekening. Yang pasti kami menduga ini terkait dengan pengisian jabatan di Cirebon. Baik, ini 6 orang yang 2 adalah sepasang suami istri, bupati dan juga istrinya. Mungkin bisa dipastikan status hukumnya, boleh dibocorkan sedikit Mas Febri? Nanti kami sampaikan pada saat konferensi pers secara resmi agar publik bisa mengetahui siapa saja yang bisa ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Tapi yang pasti tentu saja kami sudah clear melihatnya ada dugaan tindak pidana korupsi di sini dan ada pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, itu tentu saja dalam posisi sebagai tersangka. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi ada satu hal yang saya kira juga penting, ini kemarahan atau kekesalan banyak pihak juga mungkin ya. Karena di tahun 2018 ini saja untuk tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ada ini kepala daerah yang ke-19 sebenarnya yang kami proses melalui OTT di tahun 2018. Secara total, baik OTT ataupun bukan, ini kepala daerah yang ke-100 yang kami proses. Nah, memang sangat menyedihkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah karena masyarakat merasakan langsung efeknya. Baik, ini menambah daftar ada 100 kepala daerah dan apa ya, tindakan pencegahan seperti apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh KPK agar tidak menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat OTT, Mas Febri? Kalau harapannya tentu saja tidak perlu bertambah lagi ya, cukup sampai di sini ya. Itu yang kami harapkan juga, jadi nggak perlu lagi tangkap bupati atau pihak-pihak yang terkait. Tapi tampaknya ada beberapa inisiatif-inisiatif pencegahan yang dilakukan itu masih diabaikan oleh sejumlah kepala daerah, namun kita tidak bisa berhenti melakukan upaya pencegahan, meskipun ada 2 titik krusial kalau kita bicara pencegahan. Yang pertama, bicara pencegahan dari perspektif bagaimana proses internal di kabupaten, di kota atau di daerah tersebut, termasuk juga pengawasan internalnya. Yang kedua, terkait dengan pendanaan politik. 2 hal krusial ini yang belum selesai saya kira sampai dengan saat ini. KPK datang ke daerah merekomendasikan sesuatu karena posisi KPK adalah sampai di sana saja tidak bisa memaksakan perubahan tersebut. Kadang ada daerah yang mengatakan ya tanda tangan, tapi di belakang KPK mereka masih melakukan transaksi. Tentu kami tetap harus proses. Jadi butuh komitmen bersama sebenarnya di sini, baik dari daerahnya juga dan juga pihak-pihak lain yang melakukan fungsi pengawasan. Baik, Mas Febri, terima kasih. Kita menunggu update-nya nanti di konferensi pers jam 7. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Jak TV. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam, Mbak. Ini kita harus sabar nunggu sekitar 15 menit lagi untuk mengetahui status hukum dari 6 tersangka yang kemarin terjerat OTT di Cirebon. Kang, tadi dikatakan juga salah satu alasan terjadinya praktek korupsi adalah modal politik yang barangkali tidak murah untuk menjadi pejabat di daerah. Ini sistem politik yang berlaku di Indonesia, aturan mainnya apakah memang kurang tepat? Tadi transaksi kan, semua juga menggunakan transaksi kan, bayangkan katanya gaji seorang bupati itu di bawah 10 juta. Sekarang biayanya kan miliar-miliar. Kan kalau saya berpikir ya ngapain ngejar gaji 5 juta pakai biaya miliar-miliar. Maka ada transaksi kan. Di situ ada bersama lah pengusaha dan penguasa soal membedakan. Jadi ketika jadi bupati harus balik tuh ongkosnya. Nah, sekarang mungkin meresin anggaran susah. Ternyata ada yang gampang. Karena pegawai negeri itu ingin karir, naik jabatan. Tapi tadi dikatakan harus selesai dulu sama dirinya sendiri. Kalau ya harusnya selesai dirinya kan, tapi sejak awal kalau orang lain mengabdi kepada rakyat, nah, ternyata kan dia tidak mengabdi kepada rakyat karena dia modal tadi, biaya politik yang tinggi, kita biaya politik harus balikan uang itu. Karena uang itu entah dari pinjaman, entah juga perjanjian sebelumnya, transaksi lah intinya. Nah, ternyata bisa juga sekarang kan kasus perjual beli jabatan itu kan tidak hanya sekali, berkali-kali. Kita kasus Tegal, ya banyak lah. Apa yang menarik apa coba? Yang saya sangat sesalkan, mereka menggunakan identitas agama tertentu, seolah mereka orang-orang saleh, tadi orang salah. Suami istri itu kan coba bayangkan, Kerawang dulu suami istri, Cimahi suami istri, kemudian Jambi, Gubernur Bengkulu suami istri, Cimahi suami istri.
Jadi mungkin pola itu kan harusnya maaf ya entah suaminya atau istrinya saling mengingatkan. Ini bukan saling mengingatkan. Ya, barangkali saling bekerja sama kayak yang di Bengkulu. Ternyata yang lebih aktif ya saya walaupun KPK belum umumkan. Kan selama ini KPK kalau OTT sekali lagi jarang yang lepas. Pasti kalau OTT itu ujung-ujungnya ya kalau yang suami istri tadi ya lebih dari 5 kita tahu ya, pasti jadi tersangka gitu. Kan yang aneh itu. Nah, sekarang istri kok kalau sekarang jual beli jabatan, jual apa? Kok bisa ikutan ya gitu kan? Ya, artinya perannya seperti apa? Sebagai apa kan? Ibu bisa palingnya istilah zaman saya itu kan Dharma Pertiwi lah, urusan ibu-ibu gitu kan. Ya biasanya arisan, bikin apa. Loh sekarang ternyata arisan jabatan. Dan ini kan bukan sekali dua kali kan kejadian. Jadi sekarang media menyampaikan berita begitu kuat, hukuman begitu berat. Jangan-jangan mungkin ketika jadi nyalon juga transaksi ya tadi entah suaminya atau istrinya mencalon. Tapi juga fakta menyatakan kalau suaminya mundur istrinya menggantikan. Iya. Itu kan fakta berapa banyak kejadian. Bahkan 2 periode di Jawa Barat paling banyak loh. Suami mundur, istri maju. Nah sekarang udah istri anaknya yang maju. Jadi udah politik dinasti ya. Dinasti dan transaksi semuanya ya pakai. Kalau yang Bupati Cirebon ini istrinya juga kebetulan lagi nyalek di DPR, kita juga melihat bagaimana nanti. Dari sekian banyak hal yang memicu terjadinya praktek korupsi, agar tidak menambah daftar panjang, apa sih yang terlebih dahulu harus dibenahi, Kang? Sebenarnya kembali ke dirinya. Jadi ketika dia mau jadi pejabat itu, ya menjadi apa gitu. Ya kalau misalkan dia warga negara Indonesia, dia kan masih ingat kita negara hukum. Pembukaan kita mengatakan satu, mencerdaskan hidup bangsa, memajukan sejahtera umum. Jadi yakin ketika dia mau untuk melayani, dia udah selesai hidupnya kan, nanti melayani ya. Sekarang bukan melayani, tahu sendiri apa yang terjadi kan. Jadi mereka tuh sekali berkuasa tuh ingin ya ketagihan gitu ya. Ingin kaya sih boleh, nggak ada masalah sebabnya harus kaya gitu kan. Memang di agama apapun memerankan. Cuman kalau kaya tadi menjual jabatan, memainkan anggaran, ya kan harus mengembalikan modal. Saya pikir itu sudah bertradisi kan. Nah korupsi di kita itu kan selama ini ya itu yang terjadi putar-putar. Dan itu polanya sama semua juga. Dan hampir semua kalau minimal istrinya nggak tersangka atau suaminya tersangka, ya minimal mereka mengikuti. Maka sama sejak awal. Sekarang ada kemiskinan tadi, cepat undangkan perampasan aset. Baik. Nanti itu semoga menjadi rekomendasi yang segera terrealisasi. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama. Kita menunggu, semoga tidak ada daftar yang terlalu panjang ya. Sebelum 1 semester ujian UAS pasti ada lagi. Oke, tapi kita tunggu update-nya jam 7 nanti. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, proyek Tanggul Raksasa di Cilincing, Jakarta Utara telah memasuki tahap 3. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.